Selamat pagi anak-anak. Ya, pada hari ini kita akan belajar matematika ya. Nah, seperti untuk yang matematika ini nanti kita akan belajar mengenai operasi hitung bilangan bulat. Sebagai pendahuluan, pernahkah kalian berkunjung ke kota Dieng? Jika kamu belum pernah mengunjungi kota tersebut, pasti kamu pernah mendengar berita pada beberapa bulan yang lalu bahwa terdapat embun es seperti salju di kota tersebut. Ya, mengapa di kota tersebut bisa muncul embun es ya? Nah, berdasarkan informasi yang diperoleh bahwa suhu di kota Dieng saat itu telah mencapai negatif 11 derajat Celcius, sehingga menghasilkan embun es di kota tersebut. Nilai pada suhu tersebut merupakan salah satu bentuk dari bilangan bulat. Ya, negatif 11 derajat Celcius itu contoh bilangan bulat. Nah, kemudian kalau kalian mengukur suhu badan kalian waktu pernah ke sekolah misalnya, kamu diukur suhunya ternyata suhunya 36 derajat Celcius, itu juga merupakan bilangan bulat. Kita lanjutkan. Nah, pada bilangan bulat ini terdiri dari beberapa macam, yaitu ada bilangan bulat negatif, ada bilangan 0, dan juga ada bilangan bulat positif. Ya, diingat ya, bahwa bilangan bulat itu ada 3, yaitu bilangan bulat negatif, bilangan 0, dan bilangan bulat positif. Bila pada garis bilangan akan terlihat semacam ini. Jadi bilangan bulat negatif berada pada sisi kiri bilangan 0. Sedangkan bilangan bulat positif berada di sebelah kanan 0. Nah, semakin ke kanan atau angka bilangan yang berada di kanan 0 nilainya akan semakin besar. Sedangkan bilangan yang berada di sebelah kiri 0 nilainya semakin kecil. Bisa dilihat dalam garis bilangan ini bahwa di kanan 0 ada angka 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Kemudian di sebelah kiri 0 itu terdapat bilangan bulat negatif. Di situ Pak Guru menggambarkannya keliru. Harusnya di sebelah kiri 0 itu ada angka negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, dan seterusnya. Jadi bilangan bulat negatif di depannya ada simbol kurang. Nah, nilai bilangan negatif itu semakin ke kiri, nilainya semakin kecil. Berbanding terbalik, bila bilangan bulat positif semakin ke kanan, nilainya akan semakin besar. Bisa kalian bandingkan pada bilangan bulat positif. Angka 1 bila dibandingkan dengan angka 5, lebih besar yang mana? Tentu saja lebih besar angka 5. Nah, setelah kalian mengetahui bahwa semakin bilangan tersebut berada di kanan bilangan 0, nilainya akan semakin besar. Jika berada di sebelah kiri 0, nilainya akan semakin kecil. Nah, selanjutnya kita akan mengoperasikan hitung bilangan bulat. Yang pertama ada penjumlahan dan nanti yang kedua ada pengurangan. Di sini Pak Guru memberikan operasi contoh penjumlahan bilangan bulat. Contohnya yaitu 2 ditambah 5. Nah, jika kalian perhatikan pada garis bilangan, di situ kita mulai dari angka 2-nya dulu. Ya, selalu dimulai dari angka 0. Nah, angka 0 kemudian karena di sini 2 merupakan bilangan positif, maka tentu saja arahnya ke kanan. Ya, ingat ya, kalau bilangannya bernilai positif,
gesernya atau bergeraknya ke arah kanan, anak panahnya ke arah kanan. Di sini contohnya 2, berarti ke kanan 2 langkah, ya. Seperti kalian sedang melompat dari 0 ke 1, 1 langkah, 1 ke 2, 2 langkah. Jadi 0 ke 2, kalian bergerak 2 langkah ke arah kanan. Kalian sudah mendapati bilangan 2. Kemudian setelah bilangan 2 ada operasi hitung tambah atau penjumlahan. Ingat, kalau penjumlahan selalu bergerak ke kanan, ya. Kalau penjumlahan bergeraknya ke arah kanan, anak panahnya ke arah kanan. Nah, sekarang kita sudah siap-siap. Bergerak ke arah kanannya berapa? Di dalam contoh Pak Guru menyebutkan angka 5. Berarti nanti setelah angka 2 bergerak ke kanan sebanyak 5 langkah. Dari 2 ke 3, 1, ke 3 ke 4, 2, 4 ke 5, 3, 5 ke 6, 4, 6 ke 7, 5 langkah. Jadi kita sudah berhenti di angka 7. Nah, oleh sebab itu, hasil dari 2 ditambah 5, kita gambarkan pada garis bilangan. Yang teratas sendiri adalah dengan anak panah berwarna merah yang hasilnya adalah 7. Gimana anak-anak? Bisa dipahami untuk contoh soal yang pertama ini? Ya, mudah-mudahan nanti kita paham ya. Nanti kalau belum paham silahkan tanyakan. 2 masih berkisar mengenai penjumlahan. Nah, di sini Pak Guru mengambil contoh bilangan pertama adalah bilangan negatif. Bilangan negatif di situ sudah ditandai dengan lambang kurang, ya. Di situ contohnya negatif 4 ditambah 6. Ingat, kalian nanti buat garis bilangan dulu, ya. Buat garis bilangan dulu, kemudian kita mulai dari bilangan yang pertama, negatif 4. Nah, kita siapkan untuk membuat arah anak panah. Anak panah yang pertama selalu berawal atau diawali dengan dari angka 0. 0 negatif 4. Negatif arahnya ke kiri. Ingat ya, kalau negatif ke kiri, kalau positif atau tambah nilainya atau bergeraknya ke kanan. Nah, sekarang karena di sini negatif atau kurang, maka bergeraknya ke kiri. Ke kiri berapa langkah? 4 langkah. Dari 0, 4 langkah ke kiri, kita berhenti di angka negatif 4. Ya, kita berhenti di angka negatif 4. Selanjutnya ada operasi hitung tambah. Di situ operasi hitung tambah. Oh iya, tadi Pak Guru mengingatkan bahwa kalau tambah berarti bergeraknya ke kanan. Bergerak ke kanan. Oh, berarti sudah siap-siap ini. Dari negatif 4 bergerak ke kanan. Ke kanan berapa langkah? Ternyata ditambah 6. Jadi bergerak ke kanan 6 langkah dari negatif 4. Nah, bergerak 6 langkah. Ternyata berhenti di angka 2. Melompat ya anak-anak, dari negatif 4 melompat 6 langkah, ternyata berhenti di angka 2. Sehingga bila kita buatkan hasil akhirnya yang berwarna merah, hasil akhirnya adalah negatif 4 ditambah 6 adalah 2. Nah, karena berhentinya di angka 2 di sini. Nah, mungkin perlu dijelaskan kembali bahwa anak panah yang berwarna biru ini adalah angka pertama, bilangan pertama pada operasi hitung. Kemudian anak panah yang kedua yang berwarna hijau merupakan operasi hitungnya. Ya, operasi hitungnya. Operasi hitungnya berapa langkah? Nah, nanti berdasarkan soalnya berapa langkah. Kemudian yang ketiga adalah anak panah yang berwarna merah. Anak panah berwarna merah menunjukkan hasil akhir dari operasi hitung bilangan bulat tersebut. Gimana anak-anak? Mudah kan? Ya, semakin banyak berlatih nanti kita akan semakin paham mengenai operasi hitung bilangan bulat ini. Contoh selanjutnya
hitung pada bilangan bulat pengurangan. Ya, sekarang operasi hitung pengurangan. Nah, Pak Guru memberikan contoh di sini ada bilangan 6 dikurangi 2. Ya, bilangan 6 dikurangi 2. Kita ambil bilangan yang pertama dulu. 6. Kita buat tanda panah yang pertama dulu. Di sini Pak Guru mengambil anak panah yang berwarna biru. Ingat, selalu dimulai dari angka 0. Ya, selalu dimulai dari angka 0. Kemudian bergerak ke kanan 6 langkah karena 6 di sini merupakan bilangan positif. Kemudian yang kedua ada operasi hitung kurang. Ada operasi hitung kurang. Nah, operasi hitung kurang berarti arahnya, ingat ya, arahnya ke kiri dari pemberhentian yang pertama. Pemberhentian pertama di angka 6, kemudian bergerak ke kiri 2 langkah. 6 ke kiri 2 langkah, yang ada melewati angka 5, kemudian melewati angka 4. Nah, ternyata berhenti di sini, di angka 4. Ya, berhenti di angka 4. Oh, berarti hasil akhirnya kita bisa dapatkan bahwa 6 dikurangi 2 adalah 4. Nah, kita buat garis hasil akhirnya selalu dimulai dari angka 0 juga. Ya, 0 ke angka 4. Nah, kita dapati bahwa hasil pengurangan 6 dikurangi 2 pada garis bilangan adalah 4. Kita lanjut yang kedua. Dari pengurangan contoh yang kedua. Pak Guru di sini mengambil contoh negatif 6 dikurangi 5. Kita ambil angka yang pertama dulu, yaitu negatif 6. Negatif 6. Negatif 6 berarti kalian sudah harus membayangkan bahwa nanti kalau negatif berarti arahnya nanti ke kiri. Ya. Kita mulai dari negatif 6. Negatif 6 dulu. Nah, bergeser atau bergerak ke kiri dari 0. 6 langkah kita berhenti di angka negatif 6. Di angka negatif 6. Ya. Kemudian ada operasi hitung kurang. Loh, kalau kurang berarti ke kiri lagi dong, Pak. Ya, betul. Arahnya nanti ke kiri lagi. Ke kiri berapa bilangan? Di dalam soal itu ke kiri atau dikurangi 5, berarti ke kiri 5 langkah. Ya, ke kiri 5 langkah. Nah, di situ berarti dari negatif 6 bergerak 5 langkah ke kiri. Nah, ternyata berhenti di angka negatif 11. Nah, bisa kita simpulkan bahwa negatif 6 dikurangi 5 hasilnya negatif 11. Kita buatkan pada garis bilangan. Hasil akhirnya pada arah anak panah berwarna merah dari 0 berhenti mengarah di angka negatif 11. Sehingga itu ya anak-anak, pengurangan bilangan bulat. Yang perlu diingat di sini adalah jika di kanan 0, bilangannya di kanan 0, itu nilainya semakin besar. Jika berada di kiri 0, itu angkanya semakin kecil atau nilainya semakin kecil. Ya, nilainya semakin kecil. Kemudian yang perlu diingat arah geraknya. Jika positif, ya ingat, jika positif atau tambah nanti akan bergerak ke arah kanan. Positif bergerak ke arah kanan. Sedangkan negatif atau kurang bergerak ke arah kiri. Gitu ya anak-anak? Sudah paham? Ya, semoga kalian nanti akan lebih memahami jika nanti banyak latihan dalam operasi hitung bilangan bulat ini. Demikian yang bisa Pak Guru jelaskan pada hari ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa tetap semangat dan jaga kesehatan selama musim pandemi COVID ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.